Banyak banget yang nanyain, kok bisa bareng US Army? Lu kerja ya di sana? Lu ngapain? Lu ngapain bareng tentara Amerika di sana? Lu kerja dengan US Army atau lagi kegiatan apa? Kok bisa? Nama kegiatannya apa? Gimana caranya? Hehe, gajinya berapa? Jadi ini lagi ada di hutan. Dan ada apa tuh? Ada apa sih? Banyak banget sih teman-teman dari media sosial yang nanyain, kemarin aku ngapain aja pada saat kegiatan bersama dengan US Army. Nah, sebelum kita cerita panjang lebar, aku mau rekomendasi kamu nih ya. Kalau kamu suka pastries ya, kue-kue ya, croffle, Portugis egg tart dan lain sebagainya, aku mau rekomendasiin kamu untuk makan dan pesan di littlejoss.id. Lezat, nikmat, nagih, crunchy, semuanya bersatu di littlejoss.id. Ini dia cuplikannya. Cocok banget buat kamu yang baru mau nyobain atau mau makan bersama orang yang dicinta. Kalau ada, langsung aja kamu pesan di Instagram littlejoss.id. Oke, kita lanjut ya. Semuanya itu berawal dari jejaring, percaya nggak? Jadi kalau kamu punya kenalan, kenalanmu itu punya kenalan lagi, dan kenalannya punya kenalan lagi. Memang awalnya itu berawal dari jejaring atau kenalan. Jadi dia tuh mau rekomendasiin aku untuk menjadi interpreter, atau bisa dibilang kayak penerjemah lah ya, untuk kegiatan nanti. Kegiatannya itu bernama Garuda Shield 2021 ya, Garuda Shield 2021. Kegiatan Garuda Shield ini sebenarnya udah dari lama gitu ya, dan ini udah yang keberapa belas gitu ya. Kerjasama antara TNI dengan US Army ya, bukan TNI Amerika ya. Tugas Hafiz di sana yaitu menjadi interpreter. Untuk membahas tentang interpreter, apa aja tugasnya dan lain sebagainya, cek langsung video di YouTube channel Dagu Coklat ini ya. Nah, temanku itu nyari orang nih untuk bisa menjadi interpreter. Balik-balik karena jaringan ya kan, karena networking. Kalau kamu makin banyak teman, ya makin banyak ngasih peluang gitu ya. Kayak gini kan, akhirnya tahu dari teman merekomendasiin dan lain-lain. Tempatnya tuh di Puslatpur, Pusat Latihan Tempur di Martapura ya. Itu sekitar 8 jam 8 jam dari kota Palembang sampai ke Martapura. Tapi bisa sampai 18 hari atau 30 harian ke sana kalau jalan kaki. Kalau ditanya itu kegiatan apa, Garuda Shield 2021. Terus aku ngapain aja di sana? Aku jadi interpreter, atau bisa dibilang penerjemah antara US Army dengan TNI, atau dengan vendor, dengan orang-orang yang di sana yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Dan jujur ini adalah pengalaman perdana aku menjadi interpreter, teman-teman. Jadi, wah, sangat berkesan sekali ya. Karena kegiatan Garuda Shield 2021 ini adalah kegiatan yang sebenarnya adalah bersifat defense dan yang rahasia ya. Karena ini kan menyangkut keamanan kedua negara. Nah, jadi ada beberapa poin yang benar-benar harus dijaga sebagai interpreter, sebagai siapapun yang ada di lokasi tempur. Lokasi latihan tempur. Misalnya ada beberapa kode-kode, ada tempat ruangan-ruangan yang tidak bisa direkam, terus ada yang nggak bisa dicatat, nggak bisa disebar dan lain sebagainya. Jadi itu memang harus diprotek, harus dijaga, jangan sampai bocor dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, aku di sana berapa hari? Di sana sekitar 12 hari ya, 12 hari. Iya, 12 hari. Tidurnya di hotel atau enggak? Jawabannya enggak. Kita di kontrakan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Ada juga pertanyaan, Bang, kamu kok bisa ada di suatu kantor kayak ruangan gitu kan? Karena aku unggah video ini. Nah ini, jadi aku memang kayak lagi ada di dalam suatu ruangan, padahal itu sebenarnya ada di dalam hutan ya, di dalam hutan pusat pelatihan tempur. Tapi kok ada kayak ruangan yang ber-AC gitu ya, yang adem, yang memang benar-benar kayak kantor. Selama aku menjadi interpreter di sana, aku kebanyakan tugasnya itu di di TAF, Tactical Analysis Facility, yang pakai kayak ada kontainer ya, ada kontainer putih. Aku kira kontainer itu untuk jual minyak apa gitu ya. Jual minyak dong. Ternyata ya di dalamnya itu ada kantor. Wah, luar biasa ya. Apalagi di dalamnya itu udah lengkap semua peralatan-peralatan, kayak ada screen, ada laptop, ada AC, ada orang. Iya. Ada banyak pokoknya di sana ya, bahkan ada tempat untuk masak sendiri dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah tempat yang sangat-sangat keren. Di situ adalah tempat untuk memantau musuh, memantau teman, memantau banyak aktivitas lah ya di sana, khususnya di dalam medan pertempuran. Nah, aku sangat luar biasa sekali ngelihat ya simulasi perang yang ada di sana. Jadi teknologinya itu luar biasa banget untuk US Army. Ini mungkin alasan juga kenapa ada kerjasama antara TNI dan US Army, karena ini adalah suatu kerjasama yang memang luar biasa, sangat-sangat dibutuhkan. Di sisi dari mental, di sisi dari latihan, dan juga di sisi teknologi yang begitu luar biasa dimiliki oleh US Army. Nah, apalagi ya? Terus ada teman-teman tuh yang nanya salary.
Kalau interpreter biasanya ada salary-nya masing-masing di setiap kegiatan atau event. Nah, kalau di tempat ini kemarin itu kisaran 500.000 per hari gitu ya. Ini untuk kegiatan Garuda Shield ya, belum kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau teman-teman ada tahu kegiatan event yang membutuhkan interpreter, mungkin bisa lebih atau mungkin sama di salary yang angkanya kayak gini. Jadi kegiatan kami itu dimulai pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi terus standby di interpreter station, terus nungguin jadwal. Kalau aku di TAF ya, di Tactical Analyst Facility, itu mulainya jam 8. Jadi sebelum jam 8 udah dipastiin datang ke pusat latihan tempurnya dari kontrakan, dan di ruangan itu latihan untuk menganalisis ya, karena kan judulnya Tactical Analyst ya, Analyst Facility, untuk menganalisis situasi pertempuran yang ada di sana. Itu keren banget loh teman-teman. Itu pengalaman aku yang bisa ngelihat langsung gitu ya, teknologi US Army yang ada di situ. Banyak juga sih tempat-tempat lainnya kayak command exercise ya, ada command exercise, terus ada tempat staff exercise, dan banyak sekali teman-teman tempat-tempat di sana ya. Banyak sekali tempat-tempat di sana yang membutuhkan interpreter. Ada juga kemarin interpreter yang masuk ke dalam hutan langsung untuk melihat simulasi pertempurannya ya, atau di jungle ya. Itu keren banget. Dan memang bener-bener latihan kayak fire mission, bahkan juga ada boom 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 boom. Bahkan aku pernah lagi mau buat video, tiba-tiba ada suara tembakan. Aku kan kaget ya, aku nggak tahu tiba-tiba ada tembakan gitu ya. Udah kayak ngerasa ada di negara yang lagi ada perang gitu ya. Tapi asik banget lah teman-teman di sana, karena pengalamannya itu ya, selain menambah dan melatih listening, aku juga melatih speaking gitu ya. Listening sih yang agak lebih berat, karena kita ngomong langsung kepada native speaker ya, kepada orang yang langsung nih, bulenya langsung ya, kepada tentara Amerikanya langsung, kepada tentara Amerikanya langsung. Terus kita harus mendengarkan dia ngomongnya cepat, dan kita harus mengkomunikasikannya dengan orang yang dia tuju, misalnya vendor atau supir dan lain sebagainya. Itu yang menurut gue awalnya berat banget. Berat kenapa? Karena mereka menggunakan sandi-sandi, terus juga singkatan-singkatan yang ada di militer. Kebetulan kita juga udah disiapin sandi-sandi atau apa namanya, singkatan-singkatan yang ada di militernya US Army. Jadi kayak TAF itu apa, terus ini apa, dan lain sebagainya. Itu ada kamusnya, jadi biar kita tuh siap gitu ya, ngomong apa ya kita tahu gitu. Selain di TAF, aku juga biasanya bantu-bantu di laundry. Jadi US Army yang mau mencuci pakaiannya harus ke laundry untuk mengumpulkan barangnya, terus mengambil lagi barangnya gitu. Terus kemarin juga aku dapat ini nih, dapat topi dari Guerrero ya. Aku pakai staffnya ya. Nah ini aku diberikan ini karena mau tukeran sama Tanjak nih. Itu topi khas dari Kota Palembang. Nah, kebetulan dia suka, aku juga suka dengan ini, akhirnya kita tukeran. Selain itu juga aku dikasih ini nih, kayak patch ya. Nah ini patchnya ini adalah kalau nggak salah unitnya mereka yang ada di Hawaii. Nah, jadi itu berbeda-beda ya, beda-beda di setiap lokasi. Nah ini yang di Hawaii. Selain topi, terus ada sedikit merchant. Kami kemarin tuh diberikan juga kayak MRI. MRI itu adalah makanannya tentara Amerika ya. Kalau dalam MRI itu artinya adalah meals ready to eat ya, kalau nggak salah. Jadi memang makanan yang bener-bener siap untuk dimakan, dan itu praktis banget. Videonya ada juga di YouTube channel Lagi Coklat, silahkan ditonton ya. Pengalaman menarik ketika gue menjadi interpreter di Garuda Shield 2021 banyak sih ya. Salah satunya ketika ini nih, pengalaman menariknya itu ketika ini keren banget ya. Ketika di Tactical Analyst Facility tadi, di dalam kontainer yang kantor tadi, itu ada simulasi untuk melempar misil. Ngeri banget ya kan, latihannya lempar misil. Jadi kemarin itu tinggal copy location, masukkan ke dalam sistem. Oke, lokasinya di sini, kita mulai start and open fire. Itu kelihatan di layar tuh ada misil lewat gitu, langsung kena. Jadi kalau di tempat tempurnya yang beneran ya, di battlefield itu pasti ada suara dor 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 gitu. Akhirnya aku tulis di Instagram ya, teman-teman siapa yang mau dikirim paket ya, tulis lokasinya, copy lokasinya ke saya ya gitu. Paket apa, Fis? Misil. Itu adalah pengalaman yang seru banget ya, karena itu kayak main PUBG. Karena teknologinya dari US Army itu sangat-sangat luar biasa dan keren. Kenapa? Karena di battlefield itu semua orang-orang yang ada di sana tuh udah ada tandanya. Jadi apakah dia udah mati ataukah dia masih hidup gitu ya kan, kayak main PUBG gitu ya, battlefield ya, battleground ya itu.
Nembaknya nggak pakai peluru asli bro, dia pakai laser. Kalau kena dia akan bunyi sendiri tuh di alat di badannya, dan itu akan terlihat di kantor yang gue kerja tadi di TAF. Itu akan terlihat, oh ada yang kena nih. Terus juga ada tank atau mobil yang kena, ada yang apa gitu. Pengalaman terbaik lainnya tuh ketika aku ketemu dengan US Army yang lancar pakai bahasa Indonesia. Namanya Halimah, itu US Army yang pinter banget pakai bahasa Indonesia. Pas banget waktu itu lagi kemerdekaan Indonesia dan aku minta video ucapan. Hai teman-teman semuanya, hari ini Hafiz lagi ada di Garuda Shield 2021. Dan pas banget hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada pesan dari US Army untuk kita seluruh masyarakat Indonesia. Ini dia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya berharap semua bisa masih sehat. Saya berharap mungkin semua bisa menghadapi masalah dari wabah corona. Dan saya berharap kita akan mempererat hubungan antara kedua negara. Indonesia merdeka. Karena kontenku kebanyakan tentang bahasa, jadi aku sangat senang sekali kalau ada orang luar ya, ada orang internasional yang suka dengan bahasa Indonesia dan ngomong dengan bahasa Indonesia. Aku suka banget. Oh ya, ada pengalaman yang unik juga nih. Aku kan kemarin kan dapat yang namanya mortar boom gitu ya, tempat wadahnya mortar boom, bukan mortar boomnya, wadahnya aja gitu, yang petak. Dan ada juga yang besar kayak gini untuk wadah mortar boomnya. Itu kan aku bawa pulang nih. Jadi pas pulang kan emang aku bawa terus tuh kan, aku jinjing gitu. Dan orang-orang pada kaget. Apalagi pada saat naik ojek online gitu. Terus banyak orang lihat, "Bang, itu isinya apaan?" Bakal ada yang nanya, "Bang, itu aman ya?" Pada takut semuanya ya dengan mortar boom itu kan memang ada tulisannya mortar boom gitu ya. Tapi memang kosong, nggak ada apa-apa. Karena unik aja bentuknya, jadi aku bawa pulang gitu sama teman-teman. Dan itu bikin orang kaget. Dan pada ketakutan semuanya. Itu aja mungkin video kali ini tentang Garuda Shield 2021. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti di Instagram aku @dagucoklat. Oke, terima kasih. Cheers. Tiga. Yang samping-sampingnya blur. Kita hantu semua. Ya, video ya. Ya, video ya.